0824. Sosial media @fitria_faizin. Riwayat pendidikan. Sekolah dasar SD Islam Salahiyah tahun 1999. Sekolah menengah pertama MTSN Malang 1 pada tahun 2002. Sekolah menengah atas SMA N Negeri 1 Kepanjen tahun 2005. Perguruan tinggi Sarjana Biologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2009. S2 Biologi Universitas Brawijaya pada tahun 2012. Pengalaman organisasi. Pramuka MTSN Negeri Malang 1, jabatan sebagai Ketua Umum pada tahun 2001. Yang kedua, Pramuka SMA Negeri Kepanjen, jabatan sebagai Kor Pendidikan pada tahun 2003. Yang ketiga, PMR SMA Negeri Kepanjen, jabatan sebagai Ketua Umum pada tahun 2003. Yang keempat, KSR UIN Malang, jabatan sebagai Dikten pada tahun 2006. Yang kelima, KSR PMI Unit UIN Malang, jabatan sebagai Wakil Ketua pada tahun 2007. Yang keenam, KSR Kecamatan Gondang Legi, jabatan sebagai Bendahara pada tahun 2010. Yang ketujuh, Palang Merah Denmark, jabatan Korlap KTDP pada tahun 2011 sampai 2013. Kepada pemateri, persilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, terputus. Ini biasanya di rumah wifi lancar, kebetulan pas hari ini pas ngisi diklat ini sedang tidak stabil. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Oke, sudah diperkenalkan oleh moderator. Nama saya sudah jelas ya, di pojok kiri bawah teman-teman juga sudah bisa lihat. Kita sama-sama anggota KSR PNI UIN Malang gitu ya. Jadi kita satu payung organisasi gitu. Sehari-hari saya mengajar di jurusan biologi. Dan di sini saya lihat ada beberapa mahasiswa saya dari jurusan biologi gitu. Ya, kalau ketemu di jurusan untuk urusan akademik memang teman-teman KSR ini lebih sering memanggil saya ibu begitu, tapi kalau sudah dolan ke markas itu memang saya lebih suka dipanggil mbak begitu ya. Jadi berasa lebih muda dan lebih bersemangat begitu. Jadi teman-teman kalau misalkan ketemu di markas, pas ketemu saya dolan di markas nanti, ya lebih akrab mungkin dipanggil mbak begitu ya. Tidak perlu sungkan meskipun saya dosennya di jurusan gitu. Supaya lebih akrab saja. Baik, hari ini saya diamanati untuk menyampaikan materi tentang hunian ya, tentang shelter, di jadwal teman-teman tentang shelter. Jadi saya diamanahi mengisi materi ini
karena dulu pernah berkesempatan menangani program shelter di Palang Merah Denmark, tapi saya waktu itu dinasnya di Kabupaten Malang. Jadi Palang Merah Denmark dan Palang Merah Kanada memberikan sebuah donasi begitu untuk program pengembangan hunian bencana. Dan alhamdulillah waktu itu saya ikut seleksi dan lolos sebagai koordinator lapangan pengelola program gitu. Sehingga program itu fokusnya adalah kepada membuat guideline dan juga membuat sebuah prototipe hunian yang aman di masa bencana itu seperti apa. Jadi dari hunian darurat sampai kepada hunian yang temporary gitu ya. Nanti teman-teman saya berikan linknya nanti lewat panitia, teman-teman bisa unduh guideline-nya, teman-teman juga bisa unduh buku panduan tentang shelter gitu. Teman-teman panitia, mohon ini di share screen-nya, di menunya diganti yang multiple dulu biar saya bisa share dari sini ya. Ini masih disable. Mana sih acaranya? Masih bisa didengar dengan baik ya suara saya teman-teman? Iya bisa Bu. Oke, sudah. Oke, saya sudah bisa. Oke, sebentar ya proses saya share. Nah, mohon bersabar ini agak aneh. Oke, muncul ya di layar teman-teman. Oke, sudah bisa teman-teman lihat di screen-nya teman-teman? Oke, ya. Saya tidak mengisi materi terlalu lama ya, mungkin nanti maksimal 30 menit lah ya. Jadi materi nanti 30 menit, selebihnya nanti akan saya berikan penugasan ringan gitu ya, supaya teman-teman memahami betul bagaimana nanti mendesain sebuah hunian gitu. Jadi tugasnya nanti ringan, hanya mencoret-coret di atas kertas saja gitu ya. Nah, saya akan sampaikan materi tentang hunian atau yang lebih familiar mungkin disebut sebagai shelter. Ya, khususnya kita akan bicara di ranahnya Palang Merah Indonesia. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah mengapa hunian dibutuhkan saat bencana ya. Nah, foto ini saya ambil dari pengungsian Merapi. Nah, sekarang Merapi statusnya siaga ya, dan masyarakat memang dihimbau untuk lebih awal mengungsi, menghindari kejadian seperti tahun berapa dulu ya, yang tiba-tiba langsung erupsi dan masyarakat tidak ada persiapan gitu. Sehingga untuk mengantisipasi itu, di November 2020 ini pemerintah menggerakkan sistem evakuasi lebih dini untuk programnya Merapi ya. Dan bisa kita lihat bahwa di Merapi ini wilayah-wilayah di sekitar Merapi ini termasuk wilayah-wilayah yang punya penduduk padat begitu ya. Nah, sementara fasilitas umum yang dapat digunakan tidak berimbang dengan jumlah penduduk. Nah, ini salah satu yang bisa teman-teman lihat ini di aulanya Universitas Veteran UPN ya. Nah, kita lihat ya, sepadat itu ya. Jadi sepadat itu, dan mengapa kita butuhkan sebuah tempat tinggal yang lebih layak? Karena masyarakat terdampak itu nggak mungkin akan dikondisikan seperti gambar ini, teman-teman ya. Jadi nggak mungkin akan kita kondisikan seperti gambar yang ini, sangat penuh sesak sekali di ruangan tertutup ya. Apalagi kemudian di tengah kondisi pandemi COVID yang ketika berkerumun itu sangat rentan dengan infeksi, dengan penularan dan infeksi ya. Nah, selain itu masyarakat juga berhak untuk mendapat tempat tinggal yang lebih layak. Nah, itu kenapa kemudian shelter itu dibutuhkan. Jadi kalau teman-teman searching ya kondisi di sekitaran Merapi saat ini sangat padat sekali pengungsian. Apalagi kemarin tuh kalau kita lihat di Sleman itu yang biasanya tidak pernah ditimpa angin kencang, kemarin kebetulan pas ada
kunjungan dari BNPB pusat ya, tiba-tiba tendanya terbalik ya kan, ada hujan deras dan angin kencang. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh Palang Merah Indonesia, bahwa masyarakat terdampak tidak boleh dalam kondisi seperti ini secara terus-menerus gitu ya. Sehingga mereka perlu disiapkan tempat tinggal yang layak. Dan mempersiapkan ini menjadi tanggung jawab negara sebenarnya ya. Cuma untuk membantu melaksanakan itu, banyak lembaga yang biasanya turut serta. Jadi biasanya yang bertanggung jawab di dalam sistem pengungsian ini tidak hanya PMI, teman-teman, ya. Tidak hanya PMI. Kalau teman-teman lihat tuh banyak bendera-bendera politik, LSM dan macam-macam yang turun saat bencana, ya. Tetapi yang perlu diketahui adalah siapapun lembaganya, ya, siapapun payungnya yang akan menyelenggarakan hunian, pedomannya harus satu. Ya, pedomannya harus satu. Nanti saya jelaskan di belakang pedomannya apa. Oke, nah berikutnya, sehingga ketika masyarakat tidak bisa dikondisikan seperti itu, mereka harus disiapkan sebuah tempat tinggal yang akan kita sebut sebagai shelter atau hunian. Apa itu shelter atau hunian? Shelter atau hunian itu adalah sebuah produk atau sebuah hunian yang cukup, aman, martabat, kuncinya yang paling akhir ini ya, memenuhi kebutuhan minimal. Ya, jadi makanya pengungsian itu mesti disetting sangat minimalis ya, karena konsepnya shelter itu dia dibangun merujuk pada kebutuhan minimal ya. Tetapi meskipun dia minimal, artinya di dalamnya itu cukup. Ibunya mungkin ada gangguan ya teman-teman, mohon bersabar. Untuk Muhammad Mahrus Ali, speakernya, tolong. Ini ibunya udah join lagi. Iya ya. Mohon maaf ya teman-teman, Masya Allah ini nggak tahu ini kenapa kok nggak stabil ya, padahal sudah pakai wifi di rumah ya. Biasanya nggak pernah seperti ini kok ya, pas kegiatannya teman-teman ini. Oke, saya share ulang ya. Oke, jadi kalau kita bicara sebentar.
Maaf ya teman-teman atas gak kenyamanannya materi ini. Ibunya ada sedikit kendala oleh wifi. Mohon bersabar dulu ya. Terus jangan lupa buat penugasan yang buat materi praktek manajemen disaster. Ini udah gabung semuanya kan? Halo? Ini udah gabung semua ke grup per bidangnya? Sudah Mbak, alhamdulillah. Sudah, Mbak. Udah tahu deadline-nya kapan? Hari Sabtu, hari Minggu. Ya, hari Sabtu malam kalau bisa. Terus nanti kalau Minggu paginya nanti kalau seumpama ada revisi bisa selesai di Sabtu paginya. Untuk CO-CO-nya, ketua juga sekretaris bertanggung jawab penuh ya atas semua penugasan dalam praktek manajemen disaster. Ya. Untuk penugasan kemarin udah selesai semuanya belum? Ada yang nggak ngerjain? Alhamdulillah. Sudah, Mbak. Meskipun editannya Burika. Ya, nggak apa-apa. Yang penting kan ngerjain. Udah ada usaha. Menemukan kesulitan nggak waktu ngerjain tugas? Ya, Assalamualaikum. Teman-teman masih di room? Iya, mohon maaf, ternyata ada perbaikan IndiHome, jadi aksesnya terputus berulang kali. Dan ini saya menggunakan ponsel, tapi tidak
Oke, teman-teman panitia, bisakah dibantu untuk share screen dari teman-teman panitia ya? Nggih, saged Bu. Ya, Sekedap nggih. mohon maaf ini ya, aduh adik-adik peserta mohon maaf ini agak gangguan. Saya juga agaknya kesulitan untuk share screen dari sini. Sudah ada materinya, Dek? Nggih, Bu. Ngapunten sekedap malih, Bu. Mohon maaf ya, itu adik-adik yang lain peserta. Ya, kok pas biasanya mesti lancar. Ada materinya, Dek ya. Tadi sudah saya kirim. Nggih, Bu, wonten. Agak kesulitan saya share screen dari HP. Oke, mungkin sambil di teman-teman panitia, oh ini sudah dari share screen. Oke, udah masuk. Slide yang ketiga, Dek. Langsung slide keempat aja, slide keempat, nggak apa-apa. Baik, saya lanjutkan ya, teman-teman. Mohon maaf, luar biasa gangguannya pada pagi hari ini. Oke, jadi kembali lagi bahwa ketika kita bicara tentang shelter, berarti adalah kita bicara tentang mempersiapkan sebuah hunian yang memenuhi kebutuhan minimal, ya. Artinya kebutuhan minimal itu ya, kalau pengungsian biasanya kalau di rumah misalkan kamarnya ada 4 gitu ya, ya tidak perlu di pengungsian kita buat 4, cukup dibuat 1, karena kebutuhan minimal sebenarnya 1 adalah cukup mewakili, begitu ya. Oke, next Dek. Operator. Oke, next. Oke. Nah, kejauhan, mundur 1. Oke. Nah, ketika kita bicara sebuah hunian yang memenuhi kebutuhan minimal, begitu ya, maka apa yang teman-teman bayangkan tentang shelter? Ya, shelter itu pokoknya begini teman-teman ya, tempat yang bisa dihuni, ya aman, begitu ya, aman, dan yang penting adalah dimanusiakan. Nah, di slide ini ada beberapa gambar, ya, ada beberapa gambar tentang tempat-tempat yang bisa dijadikan hunian, mulai dari yang paling sederhana sampai paling kompleks, ya. Nah, teman-teman bisa lihat mulai dari gambar yang di pojok kiri atas sampai dengan ke pojok kanan bawah. Nah, pojok kiri atas tuh kalau teman-teman di pramuka sering nyebutnya sebagai bivak, ya, tempat perlindungan sementara. Itu di dalam konsep hunian juga dapat disebut sebagai shelter, ya. Kategorinya adalah pada emergency shelter.
Oke, dalam emergency shelter. Jadi hunian yang sangat darurat. Nah, kemudian ke arah gambar yang sebelahnya ke kanan. Nah, itu juga dalam bentuk hunian pakai tenda. Ya. Kemudian ke arah kanan lagi itu sudah ada tenda, bentuknya adalah tenda dum. Nah, yang gambar deretan di atas itu disebut sebagai emergency shelter. Jadi hunian yang dibangun seketika ketika terjadinya bencana. Nah, itu namanya adalah emergency shelter. Nah, kemudian kita akan pindah ke bawahnya. Jadi shelter itu ada macam-macam. Ada macam-macam ya. Ada emergency, ada yang temporary. Jadi emergency itu yang dibangun seketika ketika ada bencana, itu namanya emergency. Kemudian ada yang temporary. Temporary itu lebih mungkin diartikan bisa dihuni dalam jangka yang cukup panjang dan dapat digunakan dapat dikembangkan sebagai tempat permanen. Jadi ada emergency shelter, ada temporary shelter, ada permanent shelter. Nah, kemudian yang di deret kedua itu adalah tipikal yang temporary shelter. Jadi kalau gambar yang paling kiri di baris kedua itu dibangun temboknya dari karung ya, karung yang diisi pasir, kemudian diberi atap dari seng. Ya, itu atapnya seng teman-teman ya. Atapnya bukan asbes. Jadi shelter Palang Merah Indonesia itu termasuk yang menolak penggunaan asbes untuk alasan karena ada asbestos. Ya, jadi ada penyebab berbagai macam penyakit. Nah, sebenarnya kalau shelter di PMI itu materinya harus digandeng dengan materi asbestos. Ya, tapi butuh waktu cukup lama sehingga saya kenalkan saja bahwa Palang Merah Indonesia itu termasuk salah satu lembaga yang menolak penggunaan asbes. Ya. Nah, kemudian yang tengah, baris kedua tengah itu adalah model temporary shelter-nya Bantul ketika dulu gempa Jogja. Nah, gempa Jogja yang tengah itu ya. Tengah, kemudian dengan yang sebelah kanannya di baris kedua. Nah, itu adalah model hunian yang di Jogja dulu. Nah, kemudian yang paling bawah itu teman-teman lihat rumah papan dari kayu ya, papan kayu. Nah, itu ada di Mentawai. Dulu itu yang ex tsunami Mentawai. Nah, kemudian yang paling kanan bawah, nah ini yang sekarang di Jogja terkenal dengan Kampung Teletabis, ya. Dengan Kampung Teletabis itu adalah sekarang menjadi sebuah perkampungan dengan permanent shelter yang sekarang sudah jadi rumah ya. Nah, ini sekarang yang terkenal dengan Kampung Teletabis itu. Dari itu dulu dibangun oleh donasi pemerintah Jepang yang mengembangkan permanent shelter untuk korban dampak gempa di Bantul dulu. Nah, kalau teman-teman lihat dari keseluruhan model shelter yang ada di layar teman-teman itu punya bahan yang berbeda-beda, ya. Bahan yang digunakan berbeda-beda. Ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan bambu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setiap daerah setiap daerah akan mengembangkan sistem shelter-nya sendiri-sendiri. Ya, ingat prinsipnya shelter itu aman, nyaman. Ya, aman, nyaman. Maka apa yang perlu diperhatikan dalam membangun shelter? Dalam membangun shelter yang perlu diperhatikan adalah kearifan lokal, local wisdom. Ya, contoh di Mentawai. Di Mentawai gambar yang paling bawah kiri itu, di Mentawai itu teman-teman tidak akan di sana ketemu bambu. Sehingga teman-teman juga nantinya tidak, misalkan teman-teman dalam tim shelter, tidak boleh merencanakan misalkan daerahnya pesisir, terus merencanakan membangun shelter pakai bambu. Nah, itu sebenarnya sudah konteks sebuah konsep shelter yang sangat tidak pas gitu. Nanti kita ada prakteknya di belakangnya. Sehingga harus kita sesuaikan dengan kearifan lokal. Kearifan lokalnya apa gitu. Sehingga kalau di situ melimpahnya kayu, ya digunakan kayu. Kalau melimpahnya bambu, ya digunakan bambu. Nah, daerah Jawa Tengah kebetulan waktu itu yang melimpah adalah bambu. Sehingga masyarakat pun biasa menggunakan bambu, sehingga disesuaikan dengan kearifan lokal. Oke, next. Oke, ya. Nah, ketika kita sudah mendirikan sebuah hunian, maka perlu kita pikirkan nih, masalah-masalah apa ya kira-kira yang muncul di penampungan. Nah, gambar yang saya tayangkan di slide ini adalah gambar sistem pengungsiannya banjir longsor di Lebak, ya. Banjir longsor di Lebak yang bulan apa itu ya. Sekarang coba kita perhatikan gambarnya teman-teman, gambar atas dan gambar bawah. Coba kita perhatikan, kira-kira kalau teman-teman melihat gambar itu sistem pengungsian yang dibikin itu aman nggak ya? Aman apa enggak teman-teman? Kurang aman. Iya, kurang aman. Aman. Oke.
Kurang aman. Kenapa? Karena gambar yang Kurang pertama aman. karena gambar yang pertama itu bisa kita lihat saja topografinya ya. Itu sangat rentan terjadi longsor susulan yang di atas itu, ya. Kemudian yang di bawah, coba kita lihat, sudah disiapkan tetapi tidak memadai, malah kedatangan banjir, bencana susulan. Nah, ini yang kemudian masalah-masalah yang perlu kita perhatikan. Sehingga tim shelter tuh kalau mau mengkonstruk sebuah shelter itu banyak yang harus dipikirkan. Tidak cuma kita punya tenda, kita dirikan, pengungsi suruh masuk, tugas kita selesai, gitu ya. Jadi shelter sebenarnya arsitek bencana yang harus berpikir semua bidang di dalam Palang Merah itu ya orang shelter ini, gitu ya. Makanya dulu waktu saya membentuk tim shelternya PMI Kabupaten Malang itu harus dipilih orang-orang yang memang punya kemampuan untuk untuk memanajemen sebuah penampungan. Jadi dulu saya punya tim itu di dalamnya ya ada yang ahli finansial, ada yang ahli kayu, ada yang ahli batu, kemudian ada yang ahli listrik dan seterusnya itu jadi kompleks di dalam itu kita kumpulkan semua. Kemudian ada yang ahli logistik Palang Merah, kemudian ada yang ahli komunikasi Palang Merah dan seterusnya. Sehingga kami dulu membentuk sebuah tim ya atas dukungan Palang Merah Denmark itu kami membentuk sebuah tim yang di dalamnya itu kurang lebih ada sekitar 24 orang ya. Ada sekitar 24 orang yang di dalamnya punya banyak keahlian. Nah, sehingga ketika kita membangun sebuah hunian yang harus kita perhatikan adalah satu, kemungkinan bencana susulan itu ada apa enggak? Ya, kemudian sanitasinya bagus apa enggak? Ada enggak masalah kesehatan yang nanti akan muncul? Ya, ada enggak ada enggak sebentar, ada enggak yang mungkin kemungkinan untuk penularan penyakit atau mungkin bagaimana pemenuhan kebutuhan pangan. Kemudian bagaimana kita perlakukan kelompok-kelompok rentan, ya, kelompok rentan. Misalkan di situ ada balita, ada ibu hamil, kemudian ada lansia. Berikutnya, apakah tempat itu aman? Gitu. Sehingga hal-hal seperti ini harus dipikirkan oleh teman-teman tim shelter gitu ya. Next. Oh, operatornya hilang. Next deh. Slide bawahnya. Oke. Nah, sehingga kemudian saat ini pemerintah Yogyakarta itu mulai berpikir bagaimana membuat sebuah hunian yang nyaman. Ya, jadi emergency shelter tapi yang nyaman gitu ya, yang nyaman dan bermartabat. Nah, salah satu pengungsian ini adalah model salah satu pengungsian kalau teman-teman tadi pagi lihat berita di televisi ya. Ini termasuk bagian yang di-syuting. Jadi pemerintah Yogyakarta sekarang sedang mengembangkan jadi fasum-fasum yang punya fasum-fasum yang aulanya lebar ya, yang fasum-fasum yang aulanya lebar itu sekarang dibuat sekat-sekat begini ya. Nah, dibuat sekat-sekat yang sekat-sekat ini kemudian masing-masing sekat itu diisi oleh satu kepala keluarga begitu. Nah, ini yang dikembangkan di yang dikembangkan di Jogja. Oke, bisa teman-teman perhatikan. Gangguan lagi, Pak. Iya, ibunya kayaknya keluar. Ada gangguan sinyal mungkin. Tunggu sebentar ya. Iya, Pak. Walah, Fadilah. Maaf ya, ini sepertinya ibunya gangguan sinyal lagi. Minta tolong ditunggu ya.
Ancen arek. Iya, bener.